Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din, khususan musannif fi hadzal kitab Syekh al-Imam Barakatul Anam Al-Habib Abdullah Ba'ali Al-Haddad usuli furaihi nafanallahu bihim wa bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga bersalawat kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita. Kemarin sudah sampai surat An-Nisa. Ini ada tandanya ayat 64 ya. Kemarin bacaan kita sampai ayat 63. Berarti sekarang 64. Wa ma arsalna min rasulin. Kita masih fokus dalam perbedaan bacaan pendek dan panjang ya. Yang belum terlalu lancar bisa menyimak betul mana yang bacaan dipanjangkan dan mana yang dipendekkan bacaannya. Udah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Ya, tadi kita ingat kembali bacaan panjang ya. Bacaan panjang itu kalau barisnya fathah ditandai dengan ada alif di belakangnya. Seperti wama, ya, maknya dibaca panjang. Kenapa? Karena ada alif tuh nempel di belakangnya, di belakang ma. Wama, kalau wa-nya nggak dipanjangin, wa gitu aja. Wama, nggak boleh dibaca wama, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada tanda alifnya, nggak ada tanda panjangnya. Wa cuman sendirian. Wama arsalna, nah na-nya panjang lagi karena ada alifnya. Mir rasulin su. Kedua, kalau tanda panjang itu ada waw mati setelah baris doma. Su ya, rosu kalau enggak ada wawnya itu su-nya pendek, rosu.
Tapi begitu ada waw mati, rasulin, ya, mir rasulin, nah, dipanjangin su-nya. Illa, kenapa illa panjang? Karena ada alif. La illa liyuta'a, nah, ta'a, ada ta, kemudian ada alifnya, ta'a. Nah, itu maka rumus setiap yang ada tanda alif setelah baris fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, wa minal wajibi ala mukhrijiz zakati alla yufarriqaha ala muqtada hawa nafsihi. Nah, ini adabnya, akhlaknya orang membayar zakat, adabnya nih. Dan di antara perkara yang wajib atas orang yang mengeluarkan zakat, alla yufarriqaha, hendaklah dia tidak membagikan zakatnya itu ala muqtada hawa nafsihi, karena ngikutin hawa nafsunya. Ya. Jadi apa aja kalau ngikutin hawa nafsu jadi jelek. Sholat kek karena hawa nafsu, didorong sama hawa nafsu. Ya. Zakat, bayar zakat didorong dengan hawa nafsu, itu jadi jelek. Gitu. Makanya jangan, ya, jangan mengeluarkan zakat karena dorongan hawa nafsu. Bal ala muwafaqatil kitab wa sunnah. Akan tetapi harus mengikuti apa yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ngikutin maunya Allah, bukan ngikutin maunya nafsu. Walaupun zakat itu kebaikan, sholat juga baik, tapi kalau ada nafsu di situ, ada peran hawa nafsu kita, dia jadi rusak. Zakat bisa jadi rusak, gitu. Udah ngeluarin duit, rusak dia, nggak ada pahalanya. Wa minat tafriqi ala muqtadal hawa, di antara bentuk memberikan zakat pakai hawa nafsu itu apa? Ayyakhussa bi zakatihi aw bi syai'in minha minal mustahiqina man tahsulu lahu minhu manfaatun dunyawiyah, yaitu dia mengeluarkan zakatnya, baik seluruhnya maupun sebagian zakatnya itu diberikan kepada mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Tapi dia pilih-pilih mustahiknya. Yang dia pilih itu salah satunya adalah man lahu minhu manfaatun dunyawiyah. Dia kasih kepada orang-orang yang kira-kira nanti dia bisa mendapat manfaat duniawiyah. Manfaat duniawi dari orang yang dia kasih zakat itu. Apa tuh misalnya manfaat duniawiyah? Min khidmatin wa nahwa sama dia. Jadi nunduk sama dia, jadi membantuin dia, gitu. Ya. Kan ada tuh orang bayar zakat, perusahaan besar bayar zakat ke karyawannya misalnya. Karyawannya emang betulan fakir miskin, betul, nggak salah. Tapi ada tujuan di hati dia. Nah itu dunianya itu. Tujuannya biar karyawan ini makin loyal, makin nurut, sama bosnya makin hormat. Nah kira-kira begitu tuh. Ya, makin rajin. Itu tujuan duniawi yang terselip, yang kadang-kadang kita suka nggak sadarin. Ya, kita kasih tapi ada harapan, gitu. Betul yang dikasih si mustahik, dia emang miskin, dia fakir, betul. Tapi karena ada tujuan di hati kita yang nyelip tuh, kan kecil banget itu, ya, nyelip dengan dikasih zakat, ada harapan di kita, biar dia makin rajin, ya, biar dia makin hormat.
Itu yang bahaya. Itu namanya tujuan duniawi. Nggak boleh. Jadi bersih banget kudunya hati itu. Fa idza a'tahu li annahu yakhdimuhu aw yakhtalifu ilaihi. Kalau dia kasih itu zakat supaya itu orang benar-benar, termasuk perbuatan jelek bagi si pembayar zakat. Ada tujuan. Tujuan itu juga sifatnya jadi duniawi. Gitu. Ya. Supaya orang sih jadinya duniawinya di situ. Bukan karena Allah. Wa rubbama la tuqbalu minhu, dan mungkin aja itu akhirnya Allah nggak terima zakatnya. Dia udah bayar, dia udah keluarin duit, tapi zakatnya Allah nggak mau terima. Lu tujuannya bukan karena Allah, tapi supaya orang itu makin hormat misalnya. Wa in kana alladhi a'tahu ma'a dzalika mustahiqun. Meskipun yang diberikan itu, si penerima zakat itu emang benar-benar mustahik, emang miskin dia, pantas kita tolong, pantas kita kasih zakat, tapi tujuannya itu yang bikin jelek, gitu, ya, yang akhirnya Allah nggak mau terima. Kagak salah sasaran sih, sasarannya bener, emang dia pantas, dia pas, ya, dia orang miskin, nah, nggak salah tujuan, nggak salah sasaran maksudnya. Enggak salah sasaran, tapi tujuan di hati belok, bukan karena Allah. Ya, supaya makin dihormatin, ya kan. Kalau orang kaya makin disembah-sembah, makin dipuji-puji, makin orang udah nurut aja sama dia. Wah, ya, bos dah udah aja mah, begitu aja kan. Supaya orang begitu tuh sama dia. Ya, itu tujuan duniawi namanya. Meskipun yang dikasih itu beneran fakir miskin yang berhak menerima zakat, tapi tujuan itu membuat zakat itu Allah nggak mau terima. Ya. Ini kan mengingatkan kita, ya, hati kita lempeng, bersih. Fa amma idza a'tahu likaunihi min ahli zakah faqat. Tapi kalau dia mengeluarkan zakatnya itu semata-mata karena dia merasa bahwa dirinya memang wajib membayar zakat, ini mau udah kewajiban saya, walam yubali ma'adzalika, dan dia nggak peduli siapa yang dikasih. Lo mau anak buah gua kek, mau orang lain kek, ya, mau hormatin gua kek, mau enggak kek, nggak ada urusan. Ini mah kewajiban saya, gitu. Kudunya begitu tuh hati. Enggak pakai ngarepin orang kemudian membalas kepada kita, ya, membalas perbuatan baik yang kita sangka baik itu padahal di mata Allah jelek. Enggak perlu ngarepin itu. Jadi udah enggak peduli. Saya keluarkan zakat ini semata-mata karena kewajiban saya. Saya wajib membayar zakat. Soal siapa yang nerima terserah. Yang penting mustahik. Nah, gitu. Enggak pakai dipilih-pilih. Oh, ini si anu aja, oh si anu aja, si anu aja. Enggak. Ya. Maka kalau kita lakukan itu apa adanya, tanpa ada tujuan tertentu dalam kita membayar zakat, akana yanfa'uhu, apakah untuk jadi manfaat buat diri kita, au ya'rifuhu, atau karena kita kenal sama orang itu, kita utamain dia, ya, karena ada harapan-harapan nantinya, ya. Maka kalau kita bersihkan hati kita dari perasaan-perasaan begitu, fala yadurru dzalika, itu enggak akan merusak zakat. Allah terima, ya, niatnya lempeng, ya, niatnya lempeng. Ini kan perkara niat ini tersembunyi, Pak, susah. Ya, ada di hati, tapi bisa merusak masalahnya. Bisa amal kita tuh kagak ada nilainya gara-gara niatnya mencong, itu masalahnya. Ya. Wa in kanat lahu fihi manfaatun. Kalau dia bayar zakat tanpa tujuan yang kayak tadi itu, udah artinya lepas aja lepas. Emang ini kewajiban saya.
Kebetulan yang dikasih emang orang-orang deket dia. Itu orang gara-gara dikasih jadi khidmat ke dia, jadi hormat ke dia. Itu urusan orang itu, bukan harapan kita. Boleh. Iya. Namanya orang dikasih terima kasih sama kita. Dia jadi hormatin kita. Kita mah kagak ada tujuan, enggak. Kita mah lempeng-lempeng aja, gua kasih emang kewajiban gua. Kira-kira begitu. Ya. Abis itu karena orang berterima kasih, wah, orang jadi ngormatin, orang jadi nurut sama kita, nggak ada masalah. Itu bukan maunya kita, mungkin Allah gerakin hati dia. Dari sebab ketulusan kita ngasih, orang jadi berbuat baik sama kita. Udah kalau kita lagi susah dia duluan yang nolongin, udah saya aja nih, udah saya aja, gitu kan? Bukan karena kita mengarep, bukan. Yang nggak bolehnya itu jadi tujuan duniawi kalau ngarep. Nah, ini kan tipis kan, susah di hati. Ya, kalau kita lepas aja nggak usah ngarep apa-apa. Ya, itu akan menjadi kebaikan. Orang namanya orang diberikan sesuatu. Itu pasti manusia, yang namanya manusia itu punya perasaan untuk berterima kasih. Benar nggak? Sekalipun kita nggak harapin, Pak. Jangan pakai diucapin, lu nggak ada syukurnya, lu gue udah kasih. Nggak usah begitu, nggak usah. Iya. Jadi emang orangnya susah diatur dah, boleh kita omelin gitu. Ya. Nggak usah ngarepin apa-apa. Ucapan terima kasih kek, atau lebih dari itu bahkan. Menghormati, jadi rajin dari bantuin kita dan seterusnya, nggak usah. Tapi kalau itu benar-benar terjadi karena ketulusan kita, nggak ada masalah di mata Allah. Emang kita kagak ngarepin dia begitu, emang dianya mungkin karena Allah gerakin hatinya. Nah, itu kan beda, Pak. Sama-sama dapat manfaat, tapi yang satu karena diarepin, yang satu kagak gitu. Manfaatnya mah sama. Buat apa diarep-arep? Gitu. Kayak ustadz misalnya, kalau saya ada nih penghulu gitu kan, supaya orang ngasih duit, supaya orang ngasih amplop, supaya itu kan di hati tuh begitu tuh ganggu tuh. Padahal kalaupun gak diharap-harap juga Allah pasti kalau mau rezeki kita orang takdirin nyampe, Allah takdirin kan gitu. Tapi susah tuh di hati. Nah ini ngingetin orang-orang kaya nih, harapan-harapan itu apapun bentuknya buang. Udah lillahi ta'ala dulu. Urusan manfaat, urusan Allah. Nggak usah diharapin dari manusia. Gitu. Kenapa ini diingetin? Nabbahna ala dzalik. Kami hanya mengingatkan itu. Karena apa? Litasahu li ba'dil aghniya. Banyak orang kaya suka nganggap remeh perasaan begini. Ya, dianggap nggak salah. Yang dia lihat cuma gue udah ngeluarin zakat. Gue udah ngeluarin kewajiban, itu doang yang dilihat. Tapi hatinya mencong, belok, itu dia nggak peduliin. Padahal itu merusak. Maka diingetin ya oleh pengarang, sekalipun kita mengeluarkan zakat, betul itu kewajiban kita. Tapi kalau ada tujuan-tujuan yang seperti itu menjadi rusak amal kita. Ya. Maka diingetin supaya kita bisa betul-betul memperhatikan itu. Karena banyak yang terjadi. Ini banyak memang perasaan orang-orang kayak begitu. Itu satu. Wa minal muskili ayyu'tiyal ghaniyyu al-faqira syai'an minaz zakah wa yurihi fi zahir. Di antara yang salah juga nih, ya, sama kayak perasaan duniawi tadi itu, tujuan-tujuan duniawi. Si orang kaya memberikan zakatnya kepada orang miskin, wa yurihi fil zahir, dan dia menampakkannya secara zahir seakan-akan anna dzalika silatun lahu au hadiyatun lahu. Seakan-akan itu hadiah dari dia. Padahal zakat. Dia ngomongnya hadiah. Supaya apa? Dikata baik. Gitu. Ini mau buat silaturahmi aja. Ini buat sekedar hadiah buat ente. Padahal itu dia kewajiban. Kalau hadiah beda, Pak.
Kalau tujuannya hadiah itu sunnah hukumnya. Dia melaksanakan kewajiban zakat, tapi supaya orang hormatin, supaya orang kagumin, dia ngomongnya hadiah. Seakan-akan wah ini orang baik banget sama gua. Padahal mah kewajiban dia. Nggak usah dikata baik, emang kewajiban dia. Dia ahluz zakah. Dia memang orang yang udah wajib zakat. Gitu. Tapi disamar-samarin. Apaan coba tujuannya itu kalau bukan pengen dipuji-puji orang. Jadi disamar-samarin dengan kata-kata hadiah atau sekedar buah silaturahmi. Iya, padahal itu zakat. Ini banyak Pak, banyak. Wah kejadian banyak begini. Jabat bagiin kain sama ustadz, padahal zakat dia. Sampai ini salam dari ono gitu kan. Jadi seakan-akan dapat hadiah tuh ustadz, padahal zakat tuh kewajiban dia. Bukan bares, emang dia wajib. Gitu. Itu tujuan duniawi yang tersembunyi betul di hati. Jadi ini dilempengin. Para ahluz zakah, orang-orang yang udah memang berkewajiban membayar zakat, jangan disamar-samarin begitu, jangan. Zakat-zakat aja diniatin. Bahwa membayar zakat mal terutama itu boleh dilakukan bulanan, setiap bulan sekali, atau setiap diniatin dari awal. Diniatin dari awal. Ini saya khusus yang saya serahkan ke sini adalah uang zakat saya. Ya. Diniatin itu zakat. Jadi dari awal tuh nggak perlu nggak merubah hati kita. Karena memang boleh dibayar. Sekarang fatwanya ulama boleh, walaupun itu hitungannya tetap setahun ya. Tapi boleh dibayar dicicil tiap bulan. Misalnya kita nih duit kita nih di akhir tahun kalau kita hitung-hitung nih ternyata sisa makan kita 100 juta misalnya. 100 juta berarti 2,5% kita wajib ngeluarin 2,5 juta, ya kan? 2,5 juta mungkin kita mau, ya ini duit 100 juta kan namanya doang. Sebenarnya duitnya kagak ada di tangan. Buat nyicil ini, buat nyicil itu. Tapi 100 juta ini wajib zakat. Karena bukan dimakan untuk kebutuhan pokok. Buat nyicil motor, buat nyicil mobil, ya kan? Buat kreditan segala macem, buat arisan. Emang duitnya kagak kepegang, tapi kalau dihitung arisan sekian, cicilan sekian. Oh iya, kalau dihitung 100 juta ada nih. Gitu. Itu bukan kebutuhan pokok tuh, Pak. Maka tetap wajib dizakatin dia. Itu lebih dari kebutuhan pokok. Itu termasuk lebihnya duit kita yang wajib kita zakatin. Taruhlah lebihnya itu 100 juta. Kalau kita cicil dikit-dikit 2,5 juta itu ya mungkin sebulan 200.000. Boleh. Wa kadzalika man yu'ti zakatahu. Nah, ada lagi nih. Nih, ini juga sama nih perasaan-perasaan begini nih. Dan begitu juga orang yang memberikan zakatnya kepada kerabatnya. Al-muhtajin yang membutuhkan. Alladzi tajibu lahum alaihi nafaqah, yang menjadi di bawah kewajiban dia memberikan nafkah. Mislul walidaini wal aulad, seperti orang tua sendiri dan anak-anak. Enggak boleh. Jadi orang tua itu tadi itu memang sama dengan anak kita. Kita wajib menafkahi. Ya. Jadi kalau kita kasih ke orang tua itu bukan hitungan zakat tapi nafkah. Itu termasuk kebutuhan pokok. Ya. Jadi kita ngitung zakat kalau dikeluarin, oh ini buat orang tua sekian. Ya kan, buat kita makan sekian, itu termasuk kebutuhan pokok dia. Karena orang tua itu ada di bawah kita. Seperti kita di bawah orang tua ketika kita masih anak-anak gitu. Anak-anak kita di bawah kita. Nanti mereka sukses, kita di bawah mereka gitu. Di bawah tanggungan maksudnya. Kita ditanggung. Nah, maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua dan anak. Sekalipun dia miskin. Gitu, nggak boleh. Iya, bagi aja. Bagi mengkewajiban kita. Jadi nafkah kepada orang tua itu hukumnya wajib. Nggak boleh diganti dengan zakat. Ya. Dan kalau yang namanya kita nafkah kagak pakai ukuran nisab. Ya. Ini duit cuma berapa perak nih, mak belum punya apa-apa nih mau lebaran, kasih gitu.
ngalah kita. Gitu. Nah, itu karena kewajiban kita. Wa amma baqiyatul aqarib al-fuqara, adapun kerabat-kerabat yang lain selain orang tua dan anak yang fakir ya, yang menjadi mustahik, kondisinya miskin, alladzina la yajibu alaihim nafaqatuhum, yang bukan di bawah tanggungan nafkah kita, fayajuzu lahum zakatuhu, boleh kita bayar zakat. Ya, seperti saudara kandung, saya boleh bayar zakat sama saudara kandung, boleh. Dia bukan kewajiban kita, bukan kewajiban nafkah. Makanya kita boleh bayar zakat kepada kerabat-kerabat terdekat. Bahkan wahya alaihim afdol, ini lebih utama. Diutamakan itu kerabat yang terdekat. Iya. Ya, walaupun dengan tujuan tadi jangan sampai tadi kayak tadi tuh ada tujuan-tujuan yang kagak beres di hati kita. Udah kita keluarin karena apa? Bukan karena kedekatan, tapi karena perintah agama begitu. Ya. Wal aqrabin, kepada orang kerabat-kerabat terdekat. Ya. Ala ghairihim, dari bandingkan dengan orang-orang yang lain. Ya, diutamakan. Saudara ke, ipar ke, itu kerabat termasuknya, sepupu, ya, tetangga, itu dekat, orang-orang yang terdekat. Maka konsepnya zakat itu sebenarnya mensejahterakan orang yang terdekat. Ya, kita lingkungan kita dulu nih utamain. Lingkungan kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita itu yang paling afdol. Kalau di sini masih banyak orang miskin yang kudu kita tolongin, kita lempar zakat kemana-mana, wah itu salah. Ya, walaupun secara hukum agama bukan salah dalam pengertian dosa, ada yang harus kita utamakan, yaitu orang-orang terdekat. Ya, jadi coba kalau setiap lingkungan begitu, orang miskin nggak ada yang terlantar. Ya, ini di lingkungan RT sekian. Misalnya wajib zakatnya cuma ada 10 orang, pada ngeluarin tuh zakatnya semua. Bagi itu deh selingkungan dia, cukup gak? Cukup kebagian. Kecuali ini udah berlebih. Wah, undang deh tuh. Saya kirim sono, kirim sini. Boleh, ya. Jadi circle yang terdekat gitu. Ya. Itu lebih utama daripada orang lain. Kenapa? Limakanil qarabah, karena posisi kekerabatannya itu. Wastisrafi nufusihim ilaihi, dan memuliakan mereka. Kan orang itu jadi sedih banget kalau ada orang dekat dia kaya raya, dianya miskin. Ini yang menjadi kesenjangan, ya kan? Dia lihat itu kekayaan setiap hari, kemudian dia menderita kemiskinan, tidak berbagi. Nah, itu yang akhirnya terjadi kesenjangan. Maka utamakan orang-orang yang terdekat supaya tidak terjadi kesenjangan. Ya. Nah, ini adab-adabnya kita membayar zakat supaya meluruskan niat dulu kepada Allah, sehingga zakat kita itu selain menunaikan kewajiban, dia juga akan melahirkan keberkahan dalam diri kita. Wa amma zakatul fitri fatajibu fi kulli syahri Ramadan. Adapun zakat fitrah maka wajib hukumnya dikeluarkan tiap bulan Ramadan saja. Ala kulli kabirin wasogirin, setiap orang-orang yang udah dewasa maupun yang anak-anak, bayi sekalipun. Wa hurrin, orang merdeka, wa abdin, dan hamba budak, al muslimin yang beragama Islam, al qadirin yang mampu alaiha untuk membayar zakat fitrah itu. Tuh. Jadi kalau zakat fitrah ini kewajiban individual namanya. Setiap orang yang sudah lahir ke dunia dan dia masih di bulan Ramadan, maka hukumnya wajib dia membayar zakat. Kalau bayi lahir malam takbiran, wajib nggak? Wajib. Yang wajib bukan dia, tapi orang tuanya yang menafkahi dia. Ya. Jadi waman wajabat alaihin nafaqah.
Nah, yang wajib mengeluarkan itu orang yang punya kewajiban menafkahi dia, yaitu orang tuanya. Orang tua yang bayinya lahir di bulan Ramadan meskipun di ujung, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Li ahadin wajabat alaihi fitratuhu. Ya, ini kepada orang-orang yang wajib dia bayarkan fitrahnya. Itu anak kita, orang tua kita yang nggak mampu. Itu karena di bawah tadi, di bawah tanggungan kita. Itu kita wajib membayarkan zakatnya. Kalau mereka mampu, mereka bayar sendiri. Oh, anak udah kerja, udah berumah tangga, ya dia punya kemampuan, dia punya kewajiban sendiri. Yang masih di bawah tanggungan nafkah orang tua itu anak yang di bawah masih usia sekolah, yang menjadi kewajiban kita. Dia nggak kerja, memang masih tergantung dengan nafkahnya orang tua. Wal fitratu arba'atu amdadin bimuddihi alaihi salatu wassalam. Dan jumlahnya zakat fitrah itu sebanyak 4 mud dengan ukuran mudnya Nabi SAW. Ya, minat tamar bisa dari bentuk, bisa dari buah korma kalau zaman dulu ya. Korma, walbur, gandum, turroh, jagung, itu makanan-makanan dulu. Syair jenis gandum juga itu. Au min ayyikutin yaktatuhun nas, atau dari berbagai macam jenis makanan pokok yang dimakan oleh manusia fi halil ikhtiar, pada waktu ikhtiar. Tuh. Jadi makanan pokok ukurannya 4 mud. 4 mud itu kalau 1 mud itu kalau di liter 3/4. 3/4 liter kali 4 berapa? Ukurannya sekitar 3,5 liter. 3/4 liter kan kalau 2 jadi 1,5 liter. Nah, berarti 3 liter. Nah, ulama-ulama kita bijak. Jangan dipasin 3 liter, maka ditentukan 3,5 gitu. Ada yang juga ngitungnya pakai kilo, malah lebih itu jadinya. Ya. Jadi dari jenis makanan pokok yang kita makan. Fi halil ikhtiar, pada waktul ikhtiar. Waktul ikhtiarnya, jadi zakat itu ada waktul ikhtiar dengan sholat. Ada waktul ikhtiar, ada waktul afdol, ada waktu utama. Waktu ikhtiar itu sepanjang bulan Ramadan boleh, bebas, mau di depan, mau di tengah, mau di belakang boleh. Waktu afdol itu adalah menjelang Idul Fitrinya. Kenapa? Karena di situ ada idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang fakir miskin saat Id. Ya, sehingga orang tidak bersedih karena tidak punya apa-apa di hari Lebaran. Dengan kita bagi zakat, dia jadi terhibur. Nah, itu makanya menjadi waktu afdal, yang paling utama itu mendekati. Wal ikhraju minan naw'il ladzi yaqtatuhul mukhrij, dan mengeluarkan zakat fitrah itu adalah dari jenis makanan yang dimakannya oleh orang yang mengeluarkan. Ya, kita makannya jenis beras apa, itu yang dikeluarin. Ya, jangan makannya rojo lele, ngeluarinnya beras pasar gitu kan. Ya, yang 10.000. Jangan, dia udah sesuai yang dimakan. Wa min au min ahsani minhu, atau makan yang lebih baik lagi, itu ahsan wa afdol, lebih baik, lebih utama. Ya, lebih tinggi kualitasnya dari yang kita makan, itu yang paling bagus. Paling kagak sama. Ya. Wa fi zakatil fitri tadiyikun yaghfalu anhu katsirun min amatil muslimin. Nah, dalam urusan zakat fitrah ini memang kadang-kadang suka ada yang menganggap enteng gitu, merasa nggak bisa ngeluarin atau nggak mau ngeluarin, ya, nggak mau. Banyak nih, katsirun min amatil muslimin, ya, dari umat-umat Islam banyak masih ada yang nggak mau membayar zakat. Fa yuqassiruna 'anil ikhraj, maka mereka melalaikan dari bayar zakat. Hati-hati nih.
wa yarawna annahum ghairu qadirin, dan mereka menganggap bahwa diri mereka enggak sanggup, enggak mampu bayar zakat. Wa hum minal qadirin, padahal mereka mampu. Ya, ini diingetin. Ya. Seukuran mampu tidaknya itu bagaimana sih? Ini orang dikatakan mampu bayar zakat, ini enggak mampu, itu gimana ngukurnya? Nah, di sini. Qala ulama rahimahullah, berkata para ulama, yuba'u minal mata'i fi zakatil fitri ma zada ala quti lailatil idi wa yaumiha. Boleh menjual barang untuk membayar zakat fitrah. Kita punya apa? Ya. Itu boleh dijual untuk bayar zakat. Kalau mazada ala quti lailatin, kalau bekal makannya itu cukup untuk makan pada malam Id dan siangnya besok Lebaran. Seukuran itu. Kalau ada uang lebih, beras lebih untuk 2 hari ke depan setelah Lebaran, itu tandanya kita udah mampu. Jadi ukuran orang kagak mampu untuk membayar zakat fitrah itu kalau di malam Lebaran sama-sama untuk makan besok Lebaran dia kagak ada. Iya, selama itu tuh dari malam takbiran sampai Lebaran dia kagak megang. Duit kagak, beras kagak, barang kagak punya. Tapi kalau masih punya barang, nih cincin nih, wah dijual aku nih, ya kan? Buat bayar zakat, gitu. Gitu. Jadi sisa, bukan sisa apa? Adanya makanan pokok segitu-gitunya dah, itu baru dianggap nggak mampu. Dia nggak punya apa-apa lagi, yang ada cuman beras untuk makan malam itu, malam Id sama besok hari Lebaran sampai sorenya. Segitu-gitunya, kagak ada lebihnya. Itu baru boleh dia tidak membayar zakat. Kalau masih cukup buat makan 2 hari setelah Lebaran sehari masih cukup, itu wajib masih. Itu ukuran tidak mampunya di situ. Ya. Jadi kalau ukuran begini, kayaknya zaman sekarang nggak mungkin ada orang nggak mampu bayar zakat. Kalau sepeda ada, motor 2. Iya, itu masih wajib. Wa ala ma la budda minhu minal kiswah. Nah, dan untuk kebutuhan yang wajib bagi dia. Apa misalnya pakaian. Ya. Ya ilokan sampai kagak pakai baju gitu. Nah, kalau masih punya baju, ya masih wajib bayar zakat. Ya. Ya. Iya. Wal maskan, tempat tinggal. Taruhlah kalau zaman sekarang rumah jangan sampai gelap. Ya kan, Lebaran rumah gelap gara-gara listrik agak bayar, ya itu mah nggak wajib zakat tadi itu begitu. Ya kan, bayar listrik aja karena itu kewajiban. Dan itu kebutuhan pokok di zaman sekarang kan. Memang beda, kalau zaman dulu mungkin pelita. Ya berapa gedenya pelita? Lilin. Ya kan. Zaman sekarang kebutuhan ya kita ini, kebutuhan hidup kita. Nah, maka ukurannya juga sekarang. Wa nahwihima, dan yang sejenisnya. Wa fi dzalika nihayatut tadyiq, dan itulah ukuran puncak 4 mud ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya. Iya. Dia udah wajib. Iya, ini ada 2 pendapat. Memang berdebat ulama untuk urusan ini. Pakai uang, jadi perintahnya itu kan makanan. Perintah aslinya makanan. Imam Syafi'i itu menetapkan harus pakai makanan. Makanan pokok. Kita beras kita. Ya. Nggak bisa ditukar pakai uang gitu. Ada ulama yang membolehkan pakai uang, Imam Hanafi, tapi hitungannya beda.
hitungan mudnya itu beda di Irak. Yang kalau dihitung itu sampai mendekati 10 liter. Boleh diganti pakai kimah namanya, seharga. Jadi kita kalau mau ngikutin pakai uang, ngikutnya pendapat Imam Hanafi gitu maksudnya. Yang nilainya itu bisa itu lebih besar. Kalau nggak salah beberapa tahun kemarin udah dihitung sama MUI, itu sekitar 200.000 kalau pakai uang. Lah, kita karena rujukannya pendapat-pendapat lama, terus ulama-ulama sekarang kan berijtihad lagi. Kehidupan yang, jadi Islam itu kan, hukum Islam itu salihun likulli zaman wa makan. Dia selalu sesuai, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perkembangan kehidupan kita di sini membutuhkan ijtihad baru. MUI juga akhirnya menetapkan. Walaupun antara tempat lain, satu tempat dengan tempat lain beda-beda gitu. Kemarin saya baca itu yang Jakarta Barat ya, mengeluarkan itu, tetap kalau mau pakai Imam Syafi'i adalah makanan pokok. Kalau mau pakai duit ikutin Imam Hanafi. Nilainya pun nilai Imam Hanafi. Jangan dicampur-campur, namanya talfek. Ya, nilai misalnya hukumnya pendapat Imam Syafi'i tapi pakai duit gitu. Jadi kan jadi murah kayak kita nih. Tapi itu praktek itu udah hampir merata di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga ada lagi ulama yang berbeda pendapat. Melihat kondisi memang udah seperti ini dan lebih praktis membayar itu dengan uang, ada juga yang membolehkan. Kita tuh hati-hatinya bagaimana? Makanya kita atur di sini kan. Ada dua cara. Kalau ada orang mau membayar zakat, bawa duit, kita terima aja. Tapi dia beli beras di sini. Syaratnya jangan beras zakat orang yang kita jual, jangan. Kita siapin aja beras. Ya, kita beli nih panitia beli beras aja dulu. Supaya waktu orang bawa duit ke sini, udah dia beli beras itu. Iya, nyelamatinnya begitu. Gimana? Enggak, bukan, kita siapin. Iya, dulu kan suka begitu tuh. Dulu suka begitu. Jadi ini tuh untuk kehati-hatian. Bukannya kita dagang beras di musola, tapi memudahkan orang. Gimana caranya biar orang itu emang dia tahunya cuma 50.000, ya kan? Dia bayar pakai duit, nah udah dijadiin beras, itu yang aman. Ya, itu yang paling aman. Jadi tetap menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi tidak menolak orang bawa duit. Nah, gitu. Iya. Ya itu tadi. Jadi karena ini ikhtilaf ya, karena ini perbedaan pendapat, sebenarnya sih urusan teknisnya, yang penting kan gini, kita udah sesuai aturan mengikuti kewajiban kita membayar zakat. Ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Imam Syafi'i tadi itu kan 4 mud, udah itu jadi patokan kita. Soal diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang itu memang terjadi perbedaan pendapat. Sebenarnya sah kita mengikuti yang mana aja gitu. Iya, nggak ada, selama ada ulama yang membolehkan, boleh kita lakukan itu. Makanya ini terus berbeda-beda, di setiap masjid beda-beda coba dah modelnya. Ada yang udah begitu aja, duit diterima itu. Boleh apa enggak? Ya karena itu bukan hukum haram. Bukan hukum haram. Iya. Jadi kayak begini nih, kalau sholat yang nggak boleh kita berdebat, pertama jumlah rakaat. Nggak ada kan yang beda ulama. Jumlah rakaat semua seragam. Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4. Nggak ada yang berdebat. Ya, ada yang teknis-teknis yang sifatnya sunnah-sunnah, sifat sholat Nabi, ya kan? Ada yang sedekapnya begini, ya kan? Ada yang begini. Ini nggak jadi haram. Dia mau begini, kayak dia mau begini, enggak membatalkan sholat, gitu.
boleh berbeda silahkan. Nah gitu tuh. Jadi urusan yang kecil-kecilnya ini namanya furu'iyah, urusan cabang-cabang. Ya, jadi kita boleh berbeda. Ya, tidak saling menyalahkan. Yang penting pokoknya, nah kalau pohon itu yang pokoknya itu, nah itu yang sama. Gitu. Pokoknya itu yang wajibnya. Kalau sholat hukumnya kita sepakat. Nggak ada ulama yang mengatakan sholat fardu itu sunnah, nggak ada. Semua sepakat. Jumlah rakaatnya, ngadep kiblatnya itu yang qot'i yang udah langsung dari Nabi itu nggak ada yang berbeda. Yang berbeda itu yang kecil-kecil. Kunut pak kagak, ya kan? Takbirnya bagaimana, kakinya bagaimana, yang begitu-begitu tuh. Jadi ini memang wilayah ikhtilaf, boleh. Ya, dalam urusan-urusan yang furu boleh. Di zakat ada juga, ada yang pokok, ada yang furu. Yang furunya itu banyak perbedaan. Jadi kita saling menghormati keputusan apa yang diambil oleh panitia, udah itu kita ikutin. Insya Allah selama itu pokoknya sesuai aturan nggak ada masalah ya dalam membayar zakat. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hu 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 hu. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliyaillahi wa asfiyaillah, khususan sadatina al-alawiyyin wa awliyail kauni ajma'in, thumma ila arwahi masyayikh dzikr wa tauhid Sayyid Umar ibn Isa Barqas Samarqandi wa Sayyidina al-Habib Umar ibn Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali ibn Abdullah Baras wal Habib Isa ibn Muhammadin al-Habashi wal Habib Ali ibn Hasan al-Attas wa Syekh Ahmad ibn Abdul Qadir Bashin wa Syekh Muhammad ibn Abadaba Mashmus wa jami'i masyayikh dzikr wa tauhid aynama kanu wa halat arwahuhum an
أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهزى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت